jabatan kategori 2 2002 di Fakultas Teknologi dan Informasi Universitas Kristen Satya Wacana dengan NIM PPG 952022842 dan nomor peserta PPG 2018 00357891. Berikut adalah video pembelajaran untuk bikin saya yang saya ambil pada tanggal 13 Desember 2022 bertepatan dengan hari Selasa jam 10 pagi. Terima kasih, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Silakan ketua kelas pimpin bergerak dulu. Siap, Assalamualaikum. Bisa pada Pak Guru. Siap, Pak. Siang. Kemudian ketua kelas untuk hari ini yang tidak berangkat siapa saja? Ini Pak, berangkat semua. Oke, dari 20 siswa berangkat semua ya? Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan bahas terkait dengan wireframe. Karena kemarin yang materi terakhir ya, kita bahas terkait dengan user flow. Nah, kemudian agenda hari ini saya tambahkan dulu. Nah, wireframe atau dia proses setelah menggunakan user flow. Kemudian agenda hari ini ada dua agenda ini. Jadi yang pertama, berikut adalah daftar agenda yang akan kita selesaikan pada hari ini. Yang pertama adalah memilih dan menemukan tema aplikasi yang akan dikonsep dengan wireframe. Lalu membuat user flow berbasis wireframe dengan tema tertentu berbantuan web apps. Nah, di sini nanti tools yang akan kita pakai adalah Figma ataupun Whimsical. Jadi nanti silakan kalian menentukan toolsnya mau pakai Figma maupun yang Whimsical. Nah, kemudian sebelum masuk ke pembelajaran, silakan dikerjakan dulu presentasnya menggunakan HP masing-masing. Bisa di-scan linknya, QR code-nya dari sini. Kemudian bisa mengakses lewat link juga s.id pretest strip wifi atau wireframe. Silakan kerjakan, ada 5 soal. Kemudian nanti pretest ini digunakan untuk membagi kalian ke dalam kelompok ya. Jadi nanti setelah pretest nilainya diproses untuk dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok kecil yang nantinya mengerjakan proyek. Sudah mulai dikerjakan? Oke. Siapa ini yang dapat nilai tertinggi kira-kira? Ada namanya. Oke. Kemudian kita masuk ke awal pelajaran. Jadi pertanyaan pemantiknya. Nah, ini tadi bisa di-scan menggunakan Google Lens atau menggunakan scan QR code yang ada di HP kalian masing-masing. Bisa di-scan tadi ya? Oke. Lanjut ke pertanyaan pemantiknya. Nah, di sini pada buatan UI, sebuah sistem, wireframe adalah salah satu komponen penting. Menurut Anda, manakah peran yang diambil wireframe pada desain sistem? Nah, kita kasih gambaran dulu wireframe itu contohnya seperti ini. Gambarkan dengan menggunakan ini ya, manual wireframing. Jadi nanti hanya menggunakan tampilan phone atau tampilan iPhone ya ini dengan tombol navigasinya di tengah. Nah, ini dengan 3 selaras bar seperti ini. Nah, nanti yang dibuat di Whimsical seperti ini kurang lebih. Jadi mirip dengan sistem user flow yang kita buat kemarin, tetapi lebih kompleks dengan konektornya. Nah, wireframe kalau menggunakan manual bisa dikonsep seperti ini. Jadi ini salah satu contoh wireframing. Jadi dia satu level di atas user flow, tetapi dia masih belum sempurna secara UI-nya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Pada buatan UI, sebuah sistem, wireframe adalah salah satu komponen penting. Menurut Anda, manakah peran yang diambil wireframe pada desain sistem? Peran apa kira-kira yang diambil sama si wireframe pada desain sistem kira-kira? Jadi kemarin kan user flow udah dibuat kalau di desain dirinya. Nah, wireframe ini tahapan terakhir sebelum masuk ke pembuatan UI yang akan diinterpretasikan ke dalam aplikasi yang jadi seperti itu. Nah, si wireframe ini dia ada beberapa tipe. Nah, sini dijelaskan wireframe adalah proses buatan skema kasar atau sketsa dari desain antaruka atau user interface design dari sebuah aplikasi atau website. Nah,
Kemudian biasanya dilakukan sebagai tahap awal dalam proses desain dan bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana antarmuka akan terlihat. Kemudian berfungsi sebelum memulai proses desain yang lebih detail. Nah, pengertiannya seperti ini. Jadi wireframing dengan user flow beda tipis. Kemudian dia kalau wireframing dia masih belum matang karena masih ada beberapa tahap yang harus dilewati. Lanjut. Nah, kemudian tadi jawaban dari pertanyaan pemantik ada di sini. Desainer membutuhkan wireframing untuk membantu mereka mengembangkan ide desain dan menentukan bagaimana antarmuka aplikasi atau website akan terlihat dan berfungsi. Nah, jadi nanti kira-kira tampilan web yang front end ya biasanya nanti yang buat tampilan untuk user. Nah, itu wireframing di sini sangat penting. Kemudian untuk yang back end, wireframingnya biasanya jadi panel admin ya. Back end lebih bermain ke panel admin buat semuanya, termasuk front end juga. Oke. Jadi nanti jadinya kalau front end dipakai jadi full stack web developer ya. Dia tahu satu webnya nanti. Kemudian wireframing memungkinkan desainer untuk mencoba berbagai macam ide, kemudian mengevaluasi secara cepat dan mudah. Jadi mana menunya yang harus diganti itu akan ada di wireframingnya. Nah, posisinya wireframe tadi di dalam desain berbedanya ini ya, untuk mengevaluasi secara cepat dan mudah, kemudian menentukan desain yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi sebelum dibuat di UI, di Figma-nya atau di Musical, bisa kita buat wireframing dengan sketsa kasar di kertas secara manual. Lalu keuntungannya, keuntungannya dari menggunakan wireframing ini apa saja? Yang pertama, bisa kalian lihat, membantu desainer dia untuk mengembangkan dan mengevaluasi ide. Jadi ide-idenya itu cocok gak sih dengan permintaan user? Biasanya kalau kalian kemarin pas pelajaran desain kelas 10, berapa kali revisi desainnya di Pak Agung? Banyak kan? Tidak hanya satu atau dua kali kan? Nah ini, jadi mengevaluasi ide desain dengan cepat dan mudah bisa digunakan model wireframing yang manual menggunakan kertas seperti itu. Lalu yang kedua, mempermudah komunikasi antara tim desain dan developer atau pengembang dengan memberikan gambaran umum tentang bagaimana interface akan terlihat. Nah jadi di sini antara tim desain, tim UI-nya, kemudian dengan tim developernya atau tim front end dan back end-nya, ini kan harus ada gambaran rangka minimalnya seperti apa yang mau dibuat. Kalau tidak ada kan front end-nya juga bingung. Masa harus memulai semuanya langsung dari nol sendiri? Kan nggak mungkin, memakan waktu yang cukup banyak. Nah, kemudian yang ketiga, membantu mengetahui kebutuhan pengguna dan menyesuaikan desain antarmuka dengan kebutuhan tersebut. Nah, namanya saja user interface ya, berarti dia menyesuaikan kebutuhan penggunanya atau antarmuka desainnya menyesuaikan kebutuhan dari si pengguna. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah bisa dicerna sedikit ya terkait wireframe. Kurang lebihnya mirip dengan user flow. Lalu di dalam desain sistem terdapat beberapa tipe wireframe yang bisa dipakai di antaranya. Nah, yang kalian pakai di Figma kemarin itu kan langsung gambar jadi atau desain jadi. Nah, itu yang namanya tipe yang ketiga atau high fidelity wireframe. Sedangkan kalian pas di kelas 10 melewatkan dua tahapan sebelumnya, yakni low fidelity dan high fidelity, mid fidelity. Contoh low fidelity itu seperti ini. Nah, low fi atau low fidelity itu seperti ini, membuat yang namanya backbone-nya dari desain terlebih dahulu. Jadi backbone sistem desainnya dibuat seperti ini dulu. Jadi nanti akan tampil kira-kira konsepnya nanti yang masuk ke sistem seperti apa. Jadi masih gambar kasar itu yang menggunakan low fidelity. Sedangkan mid yang mid ini, nah dia di sini merupakan tipe wireframe yang lebih rinci. Jadi nanti akan ada minimal beberapa teksnya yang akan dipakai atau beberapa baris teksnya yang dipakai. Kemudian belum menggunakan aset ya kalau mid fidelity wireframe. Di high fidelity, nah mid fidelity mulai menggunakan aset tetapi tidak terlalu banyak ya. Sedangkan yang high fidelity mulai yang di prototype. Kemarin UI-nya udah diajar prototype belum dalam waktu? Tidak. Nah itu maksudnya ke high fidelity. Harusnya tahapannya dari low ke mid baru ke high. Kemarin kalian langsung belajarnya ke high. Super lari ke high. Nah ini kita kembalikan ke konsepnya. Jadi low fidelity ini yang tipe wireframe paling sederhana dan cepat dibuat. Dan nanti setiap kelompok tugasnya di setiap proyek tersebut adalah
membagi kelompoknya menjadi dua peran. Yang satunya membuat diri musikal nanti atau Figma, yang kedua nanti silakan membuat secara manual di kertas atau sketsa kasar menggunakan low fidelity. Tidak harus menggunakan atau ditambah aset ya, asetnya tidak perlu digambar detail, cukup nanti kerangkanya atau backbone-nya saja yang digambar. Nah, kemudian penjelasan tentang proyek membentuk kelompok kecil. Oke, sebentar. Saya bacakan dulu kelompoknya. Untuk proyek, berikut adalah proyek yang akan kita buat pada hari ini. Yang pertama, untuk kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang. Lalu menentukan tema dan topik yang akan diangkat. Kemudian yang kedua, setelah memilih tema dan topik, setiap kelompok akan menerima LKPD sebagai panduan dalam pengerjaan proyeknya. Lalu setiap kelompok akan diminta untuk mengerjakan proyek sesuai dengan tema. Dan yang ketiga, dalam pengerjaan proyek akan diberikan waktu 25 menit. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaan masing-masing ke depan kelas. Nah, kita bagi dulu kelompoknya. Berangkat semua ya, 20 orang ya? Oke. Kelompok 1 ada Ahmad Tegar Riza, Amelia Rais, Kristina Dianis, Gafra Hera, dan Hanisa Fitriani. Lalu kelompok 2 ada Gading Gajah, Inesia, Mailia, Muhammad Alvin, lalu Miftahul Huda. Kemudian kelompok 3 Muhammad Rio Ramadhani, Muhammad Rizkio, Nadine, Nesya Septi, Rika Ayunusari. Kelompok terakhir kelompok 4 ada Nur Hidayati, Rafki Mariska, Rio Ilyas, dan Selvi Chelsea. Terakhir ada Risa. Setiap kelompok 1 sambil kita data mau membuat atau menganalisis wireframe dari aplikasi apa? Twitter. Sosmed ya kategorinya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 apa? Biasa. Apa? Facebook ya. Akan saya bagikan kertas LKPD-nya. Jadi nanti setiap kelompok akan menerima 2 lembar salinan dari ini. Silakan nanti menggambarkan sketsa untuk setiap ini ya, wireframe. Silakan sambil dikerjakan. Waktunya untuk pengerjaan disepakati ya, 25 menit cukup. 20 berapa? 25 ya? Karena jam belajar kita di 2 JP, maka kita akan ambil 25 menit sebagai nilai ya, atau 1 siklus. Sambil saya bagikan kertas ya, silakan mulai dikerjakan. Yang membagi, yang membuat visi satu gambar ya. Silakan diperhatikan aspek ketiganya atau keselamatan dari senjata kerja. Pastikan tidak ada kabel yang menggelabir di bawah kaki atau menjuntai di bawah kaki kalian. Jangan menginjak stop kontak. Pastikan kabelnya tidak ada yang terkelupas. Kemudian makanan dan minuman harus dijauhkan dari komputer ya. Silakan dimulai waktunya 25 menit. Dengan ini nanti akan masukkan status mereka. Jadi di saat ini bagian selesai. Silakan sudah mulai dibuat dari kelompoknya.
buat dana ya. 7 frame. Udah 7 frame ya. Nanti ditambah satu lagi cukup. Ini terakhir di main menu. Kemudian yang salah satu contoh transaksinya ada ya? Oh ini contoh transaksinya ada ya. Kemudian ini warning page ya tadi. Ini apa? Warning page-nya tadi yang bawah ketika salah memasukkan ini ya, apa namanya? Kita scroll-nya ini, ketika kode OTP salah dimasukkan, maka kode yang dimasukkan salah. Oke, baik. Dilanjut lagi ya. Yang manual drawing-nya sudah sampai masukkan nomor ini ya, HP ya. Oke. Dilanjut lagi, yang kira bagus kerjanya. Ini buat apa lagi? Nih, udah berapa frame yang dapat? Mulai dari Terima kasih Mas Serius. Ada bagian verifikasi kalau ada verifikasi. iya, verifikasi, lalu kan klik daftarnya. Terakhir masuk lagi, lalu ke akhirnya. Nanti kita lihat contoh salah satu ya. Oke, bagus kerjanya. Nanti tinggal di subscribe lagi. Manual drawingnya dibagi 2 orang. Yang ini, yang Rio dibagi apa? Oke. Dilanjut lagi nanti ya. Bagus. 15 menit lagi kita sampai waktunya tinggal 10 menit. Jadi next meeting kedua challenge punya program atau pensil semua. Pakai pensil halus tadi boleh. Satu orang buat kelas buat masalah. Oke, sambil cek pekerjaannya tadi ya. Kemudian kita masuk ke sesi ini. Nah, yang pertama, ilustrasikan gambar yang merupakan representasi dari diri kalian sekarang pada kertas pertama. Gambarkan, kemudian yang kedua, gambarkan yang merupakan mimpi yang ingin kalian raih pada kertas kedua. Nah, kenapa ada dua pertanyaan seperti ini? Di dalam tes ketika masuk kerja atau ketika interview dengan RRD, ini ada yang namanya model tes seperti ini. Nanti kalian diminta menggambarkan sebuah objek ataupun sesuatu. Menggambarnya bebas. Ada kadang orang yang menggambar perkebunan, kemudian pegunungan yang ini ya, gambar template ketika SD, masih ingat? Nah, itu ada salah satu teknik penilaiannya dari yang mereka gambar. Itu bisa dinilai dari sana. Coba kalian gambarkan apa aja sih yang jadi mimpi kalian yang ingin diraih dari kertas kedua. Ya, kertas pertama ada presentasi atau gambaran diri kalian sekarang. Nah, ini akan membuat kalian berpikir. Jadi nanti kira-kira mimpi yang tempat apa? Mimpinya tadi kayaknya di sebelah kanannya ini seperti apa? Sambil dicek, nah makanya latihan bingungnya mulai dari sekarang. Gambaran diri kalian sekarang seperti apa? Seperti apa kamu gambarkan diri kamu sekarang? Gambarnya bebas, gak usah harus bagus. Yang penting bisa interpretasikan gambarnya. Oh, nah ini jelas. Yang satu diri kamu sekarang, yang kedua nanti mimpimu pengen jadi apa? Nesya buat apa? Pengen beli CV karena ibu-ibu.
ditulis You Are My Dream kasihkan gue. Gambar apa? Saya kan belajar mau. Oke, mendefinisikan diri yang sekarang. Belajar mau Ini mau. ya, ya gak usah digambar semua. Kan cukup dirimu saja satu. Sama siapa? Mas Dio, Melia. Itu masih Gambar aja. Menggambarkan petani sedang menggarap sawahnya. Nah ini menggambarkan dia ini apa namanya condong pada pekerjaan seperti itu. Nah kalau di tes psikologi itu kan dia gambarnya misalkan yang gambarnya gunung yang di ada jalan kemudian gunungnya sama dengan nah gambar dari seperti itu dia tipikalnya dia sebagai pengikut atau follower gambarnya dia tidak punya ide sering ikut-ikutan temennya. Ya, aku dulu deh Pak, masuk ya. Nah, lalu ilustrasikan gambar yang merupakan representasi diri kalian sekarang. Ini memang susah karena kalau kalian sudah menghadapi diri kalian sendiri, ini akan susah menggambarkannya. Jadi kalian sekarang seperti apa? Nah, itu yang digambarkan ilustrasi pertama. Lalu ilustrasi kedua, pengennya atau keinginannya, mimpinya nanti yang kalian raih, pengennya seperti apa? Mimpi itu banyak. Saya cukup bisa menggambarkan representatif dirinya ya. Nanti sambil kita baca lagi representasi dari kalian masing-masing seperti apa kira-kira sama mimpinya. Nah, mimpi yang ingin kalian raih pada kertas kedua. Setidaknya nanti bisa didapat di kamar ya mimpinya. Jadi nanti kalian bermimpinya apa aja yang ingin dicapai. Yang jelas untuk menggapai mimpi ini butuh yang namanya bangun mewujudkan. Jadi kalau cuma tidur, gampangnya cuma mimpi aja. Lalu pada sesi selanjutnya, setiap kelompok akan diminta presentasi. Kelompok satu mana? Kelompok satu sudah selesai tadi. Sudah ya. Kemudian kelompok dua. Kelompok dua sudah. Manual drawingnya sudah. Sudah. Oke. Kelompok tiga. Sudah semua. Lalu kelompok empat. Coba kalau dulunya pernah. Oke. Persiapan setelah ini yang masuk kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 3. Bergantian, kelompok 1 dulu, kelompok 3, lanjut kelompok 2, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Kami di sini akan mempresentasikan proyek kami tentang sebelumnya perkenalkan nama saya Ketua dari Kisawan. Saya Kristina Jantapila. Saya Hesa Fitriani. Dan operator kita Ahmad Tegar. Oke, lanjut. Berapa frame dibuat di web frame? Ini kami membuat 15. Oke. Pertama adalah splash screen. Lanjut ke sinkron atau login.
ke setting untuk pengaturan kemudian dimasuki. Baik, sangat baik presentasinya. Ada pertanyaan dari Bapak lain, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isti Allah. Oke, mau berapa Bapak ini? Kopi. Oke, berapa frame yang udah dibuat? 8. Oke, silakan dipresentasikan dari awal. Alurnya seperti apa? Jika kalian membuat wireframe dari Shopee ini, tampilan dulu. Berada. daftar login profil. Ini ada daftar, kemudian verifikasi, terus daftar. Proses verifikasi, lanjut daftar, kemudian saya masukkan OTP ya. Lanjut ke Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bapak ini. Kita lanjut lagi ke sesi yang terakhir, yakni post-test. Tadi sudah menjelaskan semua kelompok. Post-test ini nantinya akan digunakan sebagai evaluasi akhir kajian. Jadi nanti akan ada 5 soal. Silakan nanti dikerjakan. Setiap soalnya bentuknya pilihan ganda. Kemudian nanti dari post-test ini nantinya akan diambil nilai. Misalkan nanti dari post-test ini nilai kalian di bawah KKM atau di bawah 80, maka akan masuk ke kategori media. Sedangkan di atas 80 masuk ke kategori pengayaan. Nah, silakan dikerjakan, bisa di-scan dulu. Bisa? Ya, udah di-scan. Silakan sambil dikerjakan. Tadi postasinya sudah dikerjakan ya. Kemudian tadi sudah keluar nilai-nilainya. Nah, ada beberapa siswa yang harus revisi. Nanti ada 4 orang sih. Ahmad Tegar, Muhammad dari DKI dan Istitai. Nah, nanti silakan untuk yang dari nanti bisa mengerjakan proyek ulang. Kemudian sisanya nanti masuk ke kategori pengayaan. Nah, kemudian dari sini kita dapat mengkategorikan pembelajaran terkait dengan siswa tadi ya. Jadi siapa sih yang masuk kategori cepat, lambat, ataupun sedang. Kemudian apakah semua siswa dapat menerima materinya, dari nanti bisa kita bahas setelah pembelajaran kali ini. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan cukupkan sekian. Proyeknya nanti hasil pekerjaan dari KPD-nya bisa dikumpulkan ke depan. Kemudian jangan lupa nanti tolong lab-nya dibersihkan kembali. Sampah silakan dibawa keluar. Lalu peralatan PC dan laptop silakan dimatikan sebelum ditinggal pulang. Ketua kelas tolong dibimbing berdoa dulu sebelum pulang. Silakan ketua kelas bimbing berdoa dulu. Yang lain silakan dilakukan dulu. Saya berdoa bukan. Selamat sore. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu di bab selanjutnya, yakni pembuatan user interface menggunakan sifat. Untuk yang remedial
nanti bisa diambil soalnya di meja saya setelah belajar ini. Silakan nanti peralatannya diaturkan kembali ya, sampelnya tolong dibawa keluar. Saya ingin belajar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.